Oke, kembali lagi bersama Sur. Di video kali ini, Mas Sur mau jelasin ke kalian apa itu OFW, CFW, dan untuk konsol yang sudah CFW kan ada tiga nih. Misalnya kita pilih ini nih, ada emunan, ada sistan, ada stok firmware atau OFW. Jadi kita harus tahu dulu nih. Di sini Mas Sur mau nulis ya, tapi mohon maaf kalau tulisannya Mas Sur jelek. Jadi di Nintendo Switch itu kita kenal ada yang namanya OFW dan CFW. Ya, kelihatan ya. Jadi OFW itu apa? OFW adalah singkatan dari original firmware. Kalau CFW adalah singkatan dari custom firmware. Jadi kalau yang ini kita singkat aja ori ya, kayak gitu. Kalau ini kita singkat aja ya custom atau sudah di jailbreak sistemnya ya. Jadi untuk CFW ini ada dua, yaitu sistem sama emunan. Jadi kita analogikannya, kita punya tiga kamar nih ya. Ya, kita ada tiga kamar. Oke, ini OFW, ini Sisnan, ini adalah emunan. D-nya kurang ya, D. Jadi OFW sama Sisnan itu apa? Kalau OFW ya udah kalian sudah tahu kalau OFW adalah original firmware. Dan Sisnan itu apa? Sisnan adalah CFW atau jailbreak dari OFW ini. Jadi ibaratnya kalian punya tiga kamar nih. Jadi kamar satu sama kamar dua, ini kamar satu, ini kamar dua, ini kamar tiga. Ya. Jadi kamar satu dengan kamar dua itu saling berhubungan. Jadi makanya di sini Masur kasih tanda sama dengan ya. Jadi kamar satu sama dua itu sama. Jadi ibaratnya kalau kalian apa yang kalian lakukan di Sisnan itu akan berdampak ke OFW. Jadi misalnya kalian isi game di Sisnan itu akan ada gamenya di OFW. Jadi semisalnya pun kalian mau main game di Sisnan, misalnya gamenya ada di Sisnan, misalnya kalian download game dari web luar, terus kalian masukin, misalnya ibaratnya ada game Zelda nih, kalian masukin di kamar nomor 2 dan itu akan muncul di kamar nomor satu. Tapi Mas Sur belum coba nih, apakah nanti save-nya akan masuk ke OFW atau enggak. Tapi yang penting kalian tahu kalau misalnya kamar satu dengan dua ini saling berhubungan. Jadi apapun yang kalian lakukan di kamar nomor 2 itu akan berefek ke kamar nomor satu gitu. Dan di sini kita ada kamar nomor 3. Apa sih kamar nomor 3 itu? Kamar nomor 3 itu adalah emunan. Jadi sistem klon dari Sisnan. Jadi apapun yang kalian lakukan sebelum terklon di kamar nomor 3 itu nggak akan jadi di kamar nomor 3. Misal nih, kalian misalnya pas lagi ngeklon itu di firmware di 18. Jadi di sini bakalan jadi firmware 18 ya di sini. Kayak gitu. Tapi suatu saat kalau misalnya kalian update ke 19, di sini sudah nggak, masih 18 Bro. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeklon atau misalnya ngisi game di sini nggak akan berdampak ke kamar nomor 3. Makanya itu kita sebutnya klon ya, kayak gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu. Jadi sistem kamar nomor 3 itu adalah sistem klon dari Sysnan. Jadi apapun yang kalian lakukan di kamar nomor 3 nggak akan berhubungan di kamar nomor 2 dan nomor satu. Jadi seperti itu ya, seperti ini. Analogikanya seperti ini. Jadi apapun yang kalian lakukan di OFW akan kebalik, apapun yang kalian lakukan di Sysnan akan berdampak ke OFW. Jadi misalnya kalian ngisi game di sini akan masuk masuk gamenya juga di OFW, dan mungkin mungkin kalian juga bisa mabar di CFW-nya ini dengan jarak jauh ya, kayak gitu. Tapi resikonya kalau misalnya kalian ngisi game di sini itu akan OFW-nya akan rusak dan mungkin kalian akan terkena konsol banned kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalnya para tuser teknisi langsung saranin untuk bikin partisi emunan untuk ngeklon kamar Sysnan ini jadi di SD card itu karena biar Sysnannya masih aman kayak gitu bro bro ya. Biar OFW-nya semisal kalian masih pengen main OFW itu masih aman kayak gitu ya bro ya. Oke.
Setelah itu ini masuk hapus dulu. Semoga kalian ngerti dengan kamar-kamar ini. Jadi ada 3 kamar, OFV, Sisnan, dan Emunan ya, kayak gitu. Oke, dihapus dulu. Dan di sini Masur akan share apa aja sih troubleshooting yang sering dialami oleh pengguna CFW ya. Terutama kalau misalnya kalian pengen, sebenarnya saya pengen CFW nih tapi takut kendala-kendalanya. Sebenarnya semua konsol Nintendo Switch itu ada plus minusnya ya. Di sini Masur klik plus sama minusnya ya, kayak gitu. Seret, serta tarik garis lurus. Jadi ini kita berlaku di V1 sama V2 dulu ya. Jadi minusnya apa di V1 sama V2 ini? V1, V2. Kita plus ini di sini. Jadi plusnya V1 sama V2 itu sistem V1 lebih murah. Jadi di V1 ini lebih murah ya. Ini plusnya dulu deh, bro. Jadi lebih murah untuk soft mode-nya, untuk jailbreaknya. Ini untuk V1 lama ini, bro. V1 lama. Jadi kalian bisa jailbreaknya cuman pakai soft mode aja atau software aja ya, kayak gitu. Dan untuk plusnya lagi untuk yang V1 V2 ini keseluruhan ya, untuk V1 V2 ini keseluruhan. Kalau misalnya untuk CFV-nya itu lebih gampang, gampang dan jarang dan jarang kena dat kosong kayak gitu. Jadi lebih murah dan gampang untuk CFW-nya bagi para teknisi atau mungkin yang bagi para pemula yang kalian bisa untuk solder-solder mikro itu sebenarnya lebih gampang untuk V1 V2 untuk melakukan jailbreak. Tapi di sini ada minusnya, bro. Kadang ada teknisi atau orang nakal, dia menjual konsol V1 tapi dia jualnya jual jual seolah-olah dia V2. Nah, kenapa ini yang jadi masalah? Kalau V1 dijual sebagai konsol V2, kalian akan mendapatkan baterai yang lebih boros, bro, dan fan yang lebih berisik dari konsol V2 ini, kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya membeli, make sure aja itu kalau misalnya yang versi Mariko Erista. Nah, jadi kalian bisa lihatnya di sini, Mariko ya. Lihatnya di mana Mas Sur? Caranya ini kan misalnya ke home nih. Terus klik konsol, klik baterai, terus lihatnya di sini ya. Ini kan Mariko ya. Jadi Mariko adalah chip terbaru dari Nintendo Switch kayak gitu. Chip terbaru dari Nintendo Switch. Jadi kalau misalnya konsol kalian itu V1 itu ya harus pastikan benar-benar itu Arista atau Mariko ya. Kadang ada teknisi atau seller nakal nih, bro. Jadi dia V1 nih tapi dia jualnya seolah-olah V2 karena di belakangnya itu kalian harus tahu kalau misalnya yang V1 itu cuman HAC01 ya gitu. Kalau V2 itu HAC01 dalam kurung 001 kayak gini, bro. Jadi kalian harus tahu untuk V1 V2 ada kekurangan dan kelebihannya. Takutnya kalian belinya V2 tapi ternyata konsolnya V1. Ya itu tadi. Sebenarnya kalau misalnya kalian main di dock ya nggak ada masalah sih ya. Cuman ya dikhawatirkan V1 ini adalah konsol yang sudah lebih lama terjun di pengguna user ya. Jadi bisa jadi baterainya sudah ngedrop lah atau sudah, kalau misalnya orang jarang repasta udah mulai kering lah kayak gitu ya. Kalau yang V2 kan sudah versi pembaruan ya. Jadi enggak-enggaknya
kalian dapat performa baterai yang lebih awet kayak gitu. Ini untuk varian V1 sama V2 ya. Lanjut kita ke LED. Oke, kalau ke LED plusnya apa dulu? Jadi plusnya LED ini yang Mas Sur suka ya tadi kalian pasti tahu ya. Ringan, enak main di dari konsol LED ini, dia ringan jadi enak di mana saja. Terus untuk CFW-nya eh, sedikit sedikit rumit ya, semoga kalian kebaca ya. Jadi sedikit rumit, cuman masih bisa. Sering minusnya dia sering kena, bukan dat kosong kalau ini, kena dat C. Dat C itu apa? Jadi fleksibel yang ada di atas LED itu kadang sering lepas ya. Terus ini penyakitnya di CFW sama OFW sih. Kalau di LED ya, LCD garis ya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya LED itu keunggulannya ya plusnya ini ringan, terus anunya masih sedikit rumit, masih gampang lah ya, masih tergolong mudah. Jadi masih tergolong mudah, tapi minusnya dia kadang sering kena dat C, sama yang paling fatal ini kena LCD garis kayak gitu bro ya. Jadi kalian harus spend uang sekitar sekitar 500 sampai 700 untuk repair LCD garis ini ya. Jadi kalian harus tahu nih, kalian harus siapkan dana lebih 500 sampai 700 untuk servis LCD garisnya LED itu tadi ya. Kalau misalnya kalian nggak mau spend uang seperti ini, saran Masur 1 tahun sekali, 1 tahun sekali repasta gitu. Karena kalau sistem kebanyakan LCD garis ini faktornya ada dua bro. Faktornya itu yang pertama, pastanya kering. Terus yang kedua, fan kotor. Jadi kalau misalnya pastanya kering, dia untuk menghantarkan panasnya nggak maksimal. Terus untuk fan kotor, dia untuk perputarannya mendinginkan CPU nggak maksimal kayak gitu bro ya. Terus kita ke seri yang paling gede. Seri yang paling gede ya. Seri yang paling gede ini itu seri OLED. OLED. Dan kita bilang plusnya dulu bro. Plusnya dulu layar cerah, gonjreng ya, layar cerah, gonjreng, stand tab kokoh ya, gitu ya. Jadi seri ini adalah seri yang kalian nggak perlu stand stand tambahan. Jadi kalian gini aja udah kuat ya, nggak bakalan jatuh. Dan dia standnya bisa di adjust sampai setinggi ini tuh. Ini sekitar 120 derajat, 135 derajat ya kayak gitu. Terus tapi minusnya dia itu sering kena dat kosong CFB. Terus untuk yang teknisi, cara kamikaze masih itu sulit ya, ya kalian bisa lihat ya. Jadi teknik kamikaze itu buat teknisi ternyata sulit bro. Dan untuk harganya juga mahal, harga part
harga part OLED mahal ya. Jadi harga part OLED itu semuanya bro, dari layar, dari SD card, bukan SD cardnya sih, SD card slotnya itu mahal. Jadi SD card slotnya ini itu nyambung sama SD card slot cartridge, jadi sepanjang ini, makanya mahal kayak gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya punya OLED, sebenarnya yang harus kalian waspada itu ya pasti untuk semua konsol ya, jangan jatuh bro, jangan jatuh, jangan jatuh, karena kalau jatuh pasti dat kosong lagi untuk yang metode lama ya, kayak gitu ya bro ya. Jadi untuk kalian eh, misalnya bertanya ke Masur, Masur cari apa sih yang jarang miss problemnya? Kalau Masur sih miss problemnya pasti yang paling Masur sarankan yaitu V2. Itu minim isu, walaupun dia ada juga kasus yang LCD garis tapi minim, minim, minim isu. Jadi kalau misalnya kalian tanya pendapat Masur untuk konsol yang bagus untuk CFW yang dibeli saat ini adalah V2. Kenapa? Karena untuk handheld kita nggak terlalu pusingin yang layar gonjreng. Ini aja cukup, untuk layar LCD aja cukup. Untuk layar LCD aja cukup, dan untuk harga partnya masih tergolong murah, masih bisa terjangkau dengan kantong-kantong kaum mendang-mending ya. Jadi harga part murah ya, begitu bro ya. Tapi Mas Sur, aku sebenarnya untuk V2 masih terlalu berat Mas Sur. Terlalu, soalnya sering-sering keluar kota masih keberatan kalau bawa V2. Oke. Jadi opsi kalau kalian mau jalan-jalan keluar kota, itu bagusnya sih memang seri LED ya. Seri LED itu ringan, tapi wajib. Kalau ini sih sekarang Masur wajibkan, wajib 1 tahun 2 kali repasta atau 6 bulan. Ya, kelihatan nggak bro? Ya, jadi untuk ini 1 tahun sekali wajib, 1 tahun 2 kali wajib repasta atau 6 bulan sekali. Karena untuk LED ini untuk membersihkan fannya, fan cleaning fan, cleaning fan ya. Oke kayak gitu. Jadi bro, kalau kalian mau yang minim isu yaitu V2, minim isu V2. Tapi kalau misalnya kalian V2 masih agak berat, ya pilihannya jatuh ke LED. Untuk OLED boleh, tapi kalian harus sediakan uang untuk kamikaze atau dat kosong ini di resolder ya. Oke, begitu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton untuk Masyur mendongeng malam-malam. Yang penting kalian wajib tahu untuk seri yang minim isu itu adalah V2. Tapi walaupun V2 kalian belinya second, tetap kalian cek dulu untuk suhunya. Kalau misalnya panas ya tetap repasta, tapi kalau sudah repasta itu 1 tahun sekali aja cukup. Tapi kalau LED, karena kita sering dengar kasusnya LCD garis, 1 tahun 2 kali. Nah, untuk OLED sebenarnya mirip kayak V2, 1 tahun sekali aja cukup, cuman jangan kena goncangan sampai jatuh ya, karena sering kena dat kosong kayak gini. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.